Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, volume 1, bab 3129, jika bau, maka baulah. Bab 7941, sampai bab 7945. Begitu Xiao Changkun mengucapkan kata-kata itu, Zhou Liangyun di sampingnya tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menyumbangkan uang untuk amal dan menyesalinya serta ingin mendapatkannya kembali. Namun, operatornya jelas lebih berpengalaman darinya, dan dia hanya mendengar orang lain menjelaskan perlahan, "Pak, menurut peraturan nasional terkait sumbangan kesejahteraan masyarakat yang disumbangkan untuk amal, bantuan bencana, dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibatalkan sesuka hati." Xiao Changkun berkata dengan cepat, "Saya benar-benar tidak sengaja mengklik yang salah. Awalnya saya ingin menyumbangkan 30.000 yuan. Tetapi saya tidak sengaja menekan angka 0 tambahan dan menyumbangkan 300.000 yuan. Tolong beritahu pemimpin Anda bagaimana reaksi mereka." Operator berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf Pak, kami memiliki peraturan keuangan yang ketat di sini, yang berarti kami tidak berhak menggunakan sumbangan amal di rekening kami sesuka hati. Setiap pengeluaran di sini memerlukan proses persetujuan yang jelas. Jika menurut Anda ada kesalahpahaman besar dalam donasi Anda dapat menyewa pengacara untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika pengadilan mendukungnya, donasi Anda akan dicabut sesuai dengan hukum Anda berdasarkan keputusan pengadilan." Sangat merepotkan, Xiao Changkun merasa cemas dan berkata dengan cepat, "Kamu lihat itu hanya membutuhkan waktu yang lama. Aku menyumbang terlalu banyak. Tidak bisakah kamu mengembalikan bagian yang aku sumbangkan terlalu banyak kepadaku? Itu milikku di dalam tempat pertama. Uang, bukankah ini wajar?" Operator menjelaskan, sumbangan amal itu sendiri adalah masalah yang sangat serius dan ketat. Dan karena ada peraturan bahwa sumbangan dapat mengurangi pajak, kita harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum. Pikirkanlah, jika sebuah perusahaan ingin menghindari pajak di akhir tahun, sebuah perusahaan yang mendonasikan 10 juta kepada kita dan menabung beberapa juta akan memberitahu kita setelah tahun pajak bahwa jika donasinya salah, kita harus mengembalikan uang tersebut menghindari pajak. Xiao Changkun berseru, "Tapi saya adalah individu, bukan perusahaan." Operator menambahkan, "Saya juga terlibat dalam masalah perpajakan. Penghasilan pribadi juga dikenakan pajak pribadi. Jika Anda menyumbangkan sebagian dari penghasilan yang dikenakan pajak pribadi, maka Anda harus mengambilnya kembali dengan alasan bahwa Anda menyumbangkannya secara tidak sengaja. Ini melibatkan kami tidak dapat menanggung tanggung jawab hukum. Jadi jika Anda ingin mengembalikan sumbangan Anda,
satu-satunya cara adalah dengan membatalkannya melalui pengadilan rakyat atau lembaga arbitrase yang berwenang. Xiao Changkun tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata dengan depresi, "Saya harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan uang itu kembali. Dan saya akan sibuk selama bertahun-tahun. Uang saya untuk menyelamatkan nyawa. Istri saya sakit dan membutuhkan uang ini untuk operasi. Kalian bisakah kalian membantu?" Pihak lain berkata, "Saya mohon maaf Pak. Ini masalah prinsip dan memang tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, saya hanya operator dan saya tidak punya kekuatan sebesar itu." Xiao Changkun tidak menyerah dan berkata, "Kalau begitu aku bisa pergi dan mewawancarai pemimpinmu, kan?" Operator menjawab, "Sekarang sudah lewat jam kerja. Jika ingin datang ke pimpinan untuk wawancara, bisa datang ke yayasan pada jam kerja di hari kerja." Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, "Tetapi untuk menghindari perjalanan Anda sia-sia, saya tetap menyarankan Anda mencari pengacara untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Pengacara tersebut akan memberi Anda nasihat yang sangat profesional." Xiao Changkun sangat kesal ya. Tentu saja, dia tidak mau menyerahkan 300.000 yuan. Tetapi sekarang dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya membelanjakannya dengan operator di sini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, Oke, saya akan berpikir tentang hal itu sendiri terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dengan marah. Melihat Xiao Changkun masih merajuk setelah memanggilnya, Zhou Liangyun tidak ingin terus berdebat dengannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Tuan Xiao, tempatku sudah tutup. Jika tidak ada yang salah denganmu, aku akan menutup pintunya." Xiao Changkun kembali sadar. Memandang Zhou Liangyun, menggosok tangannya karena malu dan berkata, "Bos Zhou, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Bagi Anda, ini masalah sepele. Tetapi bagi saya, ini masalah besar. Ini masalah hidup dan mati. Dan saya harap Anda tidak menolaknya." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Saya tentu tidak bisa menjanjikan Anda sebelumnya. Tetapi Anda bisa datang dan mendengarkan." Xiao Changkun buru-buru maju ke depan dan berkata dengan wajah tersanjung, "Bos Zhou, saya yakin Anda pasti pernah melihat momen WeChat milik Zhang Erfa. Sejujurnya, momen WeChat itu memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap saya dan telah memengaruhi saya. Fondasi dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan telah didirikan. Soalnya, Anda telah menghasilkan banyak uang kali ini. Kalaupun Anda menyumbang 10 juta, bukankah Anda punya sisa 10 juta? Meminta Anda membantu saya mendistribusikannya. Saya memulai rumor di akun WeChat saya dan mengatakan bahwa apa yang diposting Zhang Ermao di WeChat semuanya salah." Zhou Liangyun berpikir dalam hati, reputasi dicurigai melakukan penipuan pasti akan berdampak negatif besar pada Xiao Changkun. Jika dia tidak sepenuhnya terbebas dari kecurigaan ini,
dia akan mengalami kesulitan di asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan bahkan mungkin diusir. Dia adalah ayah mertua Ye Chen. Aku harus memberikan ruang untuknya. Tapi memikirkan hal ini, dia menyadari masalah lain. Pasti niat Ye Chen untuk mengungkap Zhang Ermao. Ini berarti Ye Chen sengaja ingin memberi pelajaran pada ayah mertuanya. Jika dia melakukannya tanpa persetujuan Ye Chen, membiarkan perginya Xiao Changkun mungkin bertentangan dengan ide Ye Chen. Setelah memikirkan hal ini, Zhou Liangyun berkata dengan bijaksana, "Maaf, Tuan Xiao, saya mungkin tidak dapat menyetujui masalah ini. Lagi pula, saya tidak tahu apa masalahnya. Apakah Anda benar atau tidak? Apa yang dikatakan Zhang Ermao benar, dan saya tidak punya cara untuk memverifikasinya." Xiao Changkun berkata dengan cepat, "Zhang Ermao adalah seorang pemfitnah. Dia terbiasa menipu orang di jalan antik. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya ketika dia membuka mulutnya." Bersambung.